Shalom, selamat masuk ke masa yang baru, bulan yang baru, yaitu memberikan influence bukan cuma di dalam keluarga, bukan cuma dalam jemaat, tetapi sekarang kepada komunitas. Rencana Tuhan, laki itu tidak simpan di dalam yaitu kotak, tetapi dimasukkan dalam adonan. Seperti saya katakan, harus engage, harus berhubungan. Dan kita melihat dalam Kisah Rasul 1:8, jelas di situ dikatakan kamu akan menerima dinamis, kuasa mengadakan mujizat. Kalau Roh Kudus atau ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksiku. Saksi seorang raja adalah seorang duta besar. Dan itu kita menerima exousia atau authority. Dan kapan itu? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. The Great Commission dimulai dengan The Great Commandment. The Great Commandment adalah untuk kita sendiri. Untuk kita dalam keluarga, keluarga inti, lalu kemudian dalam jemaat. Yaitu saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 34. Tapi Matius 28 tentang The Great Commission berbicara tentang yaitu global. Sampai ke ujung bumi. Yang paling jauh, ada yang mengatakan paling jauh itu yaitu di Papua, saudara ya. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai Merauke dan saya percaya sebentar lagi masuk Papua Nugini. Firman Allah menunjukkan harus mulai dari Yerusalem, kota kita, komunitas kita. Saya mulai hidup pelayanan saya di kota Surabaya. Dan mulai dari satu komunitas, satu kepada komunitas yang lain. Ya maka kuasa Roh Kudus itu menjamah banyak orang. Saya ingat satu kali saya diundang yaitu ke satu perkumpulan mereka yang suka itu ngebreak istilahnya ya. Pakai radio amatir ataupun pakai saudara tahu yang dimaksudkan itu. Dan mereka semua memperkenalkan dirinya dengan call sign. Ada Yankee Bravo, Yankee Charlie. Dan waktu ketemu saya kenalkan diri saya Alfa Romeo. Mereka tanya apa itu Alfa Romeo? Anak raja. Amen. Dan dari situ mulailah pertanyaan, mereka ketawa. Tapi saya mulai memperkenalkan. Kamu bisa diadopsi oleh raja di atas segala raja. Saudara, dimulai dari situ. Dan saya juga datang dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Mulai Yerusalem, lalu Yudea. Yudea itu regional. Samaria itu lintas daerah sudah. Bahkan di Samaria kita tahu mereka cuma percaya 5 kitab Taurat. Lumayan kan? Ada banyak daripada kita di luar sana, tetangga kita punya Taurat-Taurat mereka sendiri. Dan saudaraku kemudian sampai ujung bumi. Yang sama sekali bukan bahasa kita, bukan budaya kita. Tetapi harus mulai dari Yerusalem. Saya ingat satu kali saya pergi ke satu rumah, saya pernah saksikan. Dan rumah itu pusat perdukunan saudara. Ketika sampai di sana saya berhubungan langsung ataupun bertemu dengan dukunnya. Dukunnya bertobat. Seluruh perdukunan murid-muridnya itu pada bertobat dibaptis. Dan tempat itu menjadi persekutuan doa. Dimulai dari Yerusalem. Dimulai dari rumah saya. Kemudian teman-teman saya. Dan itu kota itu di Bandung saudara ya. Itu mulai lintas daerah, bukan lagi Jawa Timur. Tetapi Tuhan, rencana Tuhan membawa kita sekarang sampai kepada daerah-daerah yang baru. 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu saya ada di Dobo di Kepulauan Aru. Dan tempat itu belum pernah saya injak untuk menggenapi janji saya pada Tuhan. Wherever you send me I will go. Sebab otoritas dan kuasa ini tidak untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Tuhan memberkati kita. Jadilah saudaraku saluran kuasa Tuhan. Pakai otoritasnya untuk memuliakan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Saya percaya kalau di hari ini adalah hari yang pertama di bulan September. Dan kita percaya saudara dari dalam studi, di pekerjaan, di pernikahan yang sudah menikah saudara. Kalau kita sejauh ini kita sudah ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Sungguh-sungguh saudara dan saya mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Berapa banyak dari saudara yang sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan. Angkat tangan saudara. Dan kita bersyukur kalau kita sampai di hari ini
bukan untuk kita mengerjakan kita punya mau, tapi untuk kita terus dikuatkan, dibaharui di dalam Tuhan untuk kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, anugerah-Mu lebih dari cukup buat setiap kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat janji Tuhan yang meneguhkan setiap langkah kami. Bahkan sekalipun sekarang ini masih ada persoalan dan keadaan pergumulan yang belum terselesaikan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Bahkan juga tidak bisa menghentikan di mana kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab kami percaya selama kami ada, selama kami bernafas, hidup kami dan nafas kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Justru kami boleh melihat dan mengalami sendiri bagaimana Tuhan menuntun setiap kami Tuhan. Engkau yang membawa kami berjejak di atas bukit-bukit-Mu. Dan waktu kami ada berada di dalam lembah kekelaman, kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh mengalami penyertaan dan kasih setia Tuhan. Semua boleh berlalu dalam hidup kami. Semua dapat hilang lenyap dari hidup kami. Tapi kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lenyap dari kehidupan kami. Bahkan sebaliknya kami mengalami bertambah-tambah anugerah-Mu dalam hidup kami. Waktu kami tidak mampu, waktu kami lemah Tuhan, kami justru mengalami Tuhan kemampuan yang dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh Tuhan melalui hari demi hari, bulan demi bulan Tuhan. Dan di sepanjang tahun 2024 ini, di bulan September ini Tuhan, kami dedikasikan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai kepada selesainya. Kami percaya Roh-Mu ada di antara kami, ada di tengah-tengah kami Engkau Roh Kudus. Dan mari kami buka hati kami untuk Engkau bekerja. Mari Tuhan, kalau Engkau Tuhan mencari penyembah-penyembah, biarlah Tuhan menemukannya di tempat ini. Setiap hati kami boleh menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami naikkan syukur kami, pujian kami. Dan sungguh-sungguh hati kami terbuka terhadap hadirat-Mu Tuhan. Kami terima jamahan-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Yang siap naikkan pujian katakan amin. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang
kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang
Aku bersyukur di antara suku-suku bangsa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu juga nyata untuk bangsa kami. Kami percaya juga nyata untuk Kabupaten Jember Tuhan. Kami percaya telah diberkati tanahnya, airnya, udaranya diberkati. Pemerintahnya diberkati dengan roh yang takut akan Allah. Hikmat-Mu memimpin setiap para pemimpin bangsa dan kota ini Tuhan. Pula kami berdoa untuk beberapa waktu yang ke depan akan diselenggarakan pilkada. Kami berdoa Tuhan, keamanan bangsa dan kota ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau perlindungan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan bala tentara surga yang berjaga-jaga atas bangsa dan kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat keberadaan hidup kami ada di kota dan di bangsa kami. Tidak ada yang kebetulan. Kami percaya hidup kami untuk menyatakan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa untuk pemimpin rohani yang Kau anugerahkan buat kami. Berdoa buat gembala senior kami, untuk Pastor Timotius Arifin dan Ibu Vivi. Kami berdoa untuk gembala rayon kami, Pastor Risa Latif dan Ibu Nuni Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang di tempat ini yang sudah Tuhan tetapkan, untuk Pastor Benny Kristanto dan hamba-Mu. Kami menyerahkan hidup hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kemampuan dan hikmatnya daripada Allah. Dan terutama kami berdoa, biarlah pengurapan-Mu yang selalu baru tercurah atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya menuntun hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Ada banyak jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang dipertunangkan dengan Engkau, khususnya jemaat di GBI Rock Jember ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami nyatakan pagi hari ini Engkau Allah yang setia. Sebab itu sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami, kami nyatakan bahwa sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, untuk kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Mari yang percaya kalau berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Sepanjang hidupku Kau sangat. Haleluya. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau beranjak kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Sama-sama sorakan haleluya. Berapa banyak dari kita bahwa kita mau tetap berjalan bersama Yesus? Amin. Boleh lambaikan tangan, tos kanan kiri saudara. Katakan jangan jalan sama siapa-siapa, jalan sama Yesus saja. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Kau kuatku Tuhan, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senang
terjadi. Kami mau tetap pikul salib, tetap kerjakan firman-Mu. Akan ku pikul salib, Cukup kasih-Mu, cukuplah kasih bertahan, Kau buatku teguhkan iman. akan ku pikul salib-Ku. Cukup kasih-Mu Tuhan, Kasih setiamu ku bertahan. kan Imanku, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang kami percaya kehendak-Mu, ku mau bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku tetap bersyukur padamu, hari yang terbaik. Kami percaya kebaikan-Mu nyata Tuhan, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari-hari kami jadi baik sebab ada Allah yang baik yang menyertai. Amin. 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 Tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Ku puji nama-Mu. Kau baik. Mari katakan, Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are Lord, you are good. good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever you are good. Lord, you are good and your mercy Biar endureth segala bangsa forever. memuliakan nama-Mu Tuhan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah,
Mari teduhkan hatimu sejenak. Apapun keadaanmu hari ini, Dia tetap baik buat kita. Apapun pengalaman hidup kita, Tuhan itu tetap baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya buat kita. Tak berkesudahan rahmatnya buat setiap kehidupan kita. Terima kasih, lanjutkan karyamu buat kami pagi hari ini. Untuk kami boleh dengar firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu adalah wujud kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu yang akan menuntun kami, jalan-jalan kami untuk sampai kepada destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap kami. Berbicara buat kami pagi hari ini, sore malam hari ini. Sebab kami percaya firman Sang Raja adalah sebuah hal yang sangat berharga dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. 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 Oh ya, shalomnya lemes semua ya, belum sarapan ya. Sama kalau belum sarapannya. Oke, nah saudara dikasih Tuhan, selama 3 bulan ini kita bicara tentang leading as influencer. Mulai dari yang pertama, in my family, ya di dalam keluarga kita. Jadi waktu kita bicara tentang menjadi dampak pengaruh buat keluarga kita, saudara, kita tidak sedang berbicara hanya bicara tentang sedang menunggu siapa yang menjadi teladan dalam hidup kita, tetapi waktu kita bicara tentang menjadi pengaruh perubahan dalam keluarga, kita bicara mulai dari diri kita, ya. Sehingga waktu melalui diri kita inilah maka keluarga kita dipulihkan. Yang kedua, kemarin kita bicara tentang leading as influencer in my church. Jadi dalam gereja. Ya, dalam gereja ini kita ada dalam sebuah komunitas yang bersama-sama kita membangun di dalamnya. Saudaraku, supaya setiap kita ini adalah orang-orang yang kuat, memiliki sebuah komunitas yang benar untuk, ya, tujuannya untuk menopang, membangun kerohanian kita, iman kita. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti hanya sampai kepada sebuah gereja yang disebut dengan eklesia. Tapi gereja itu harus berfungsi secara eklesia. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita bicara tentang leading as influencer in my community. Dalam sebuah lingkungan kita, komunitas kita. Di mana komunitas kita? Ya, gereja kita tidak sedang membedakan antara ini rohani, ini sekuler, begitu saudaraku ya. Jadi saya percaya bahwa karena kita adalah manusia rohani, maka apapun yang sedang saudara kerjakan hari ini adalah hal-hal yang rohani. Ya, misalnya begini, saudara yang kuliah, saudara tidak ada sedang, aku sekarang sedang di luar hari Minggu, di mana aku bisa ngalami Tuhan, aku bisa begini dan begitu. Tapi di sekuler, di tempat kuliah kita adalah tempat kita untuk menyatakan, ya kan? Menyatakan siapa yang ada dalam diri kita. Jadi setiap hari Minggu, ya saudaraku dikasih Tuhan, kita membangun kehidupan kita dengan sebuah tujuan, mulai hari Senin dan seterusnya, kita ada di komunitas kita. Makanya di gereja kita tidak terlalu banyak kegiatan, ya hanya hari Minggu, kemudian komsel, ya setiap hari ada yang Kamis, ada yang hari Jumat. Tujuannya satu, supaya kita banyak berfungsi, eklesia itu berfungsi di luar. Nah, pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita itu serving beyond the walls. Jadi melayani di luar tembok. Wah, di luar tembok sana berarti saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus melayani di luar tembok kita, saudaraku? Karena ini, Matius 20 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama ayat ini ya. Matius 20 ayat yang ke-28, puji Tuhan. Bisa dibaca, berarti kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Minta tolong yang di belakang itu dinyalakan ya.
Supaya saya tidak bablas. Ya oke, lupa berarti. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Yesus datang ternyata bukan mencari pelayan. Karena Yesus ngomongin anak manusia datang bukan untuk dilayani. Yesus tidak mencari dirinya, memang dia raja, tapi dia memberikan teladan, dia tanggalkan semuanya yang ada di surga. Dia turun ke muka bumi ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi Yesus sudah memberikan teladannya dalam setiap kehidupan kita, bahwa dia datang untuk melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani siapa? Saudara dan saya. Dan ukuran yang Yesus berikan, teladan yang Yesus berikan adalah begini. Dia melayani bukan hanya sekedar tubuhnya, bukan hanya sekedar pikirannya, tapi firman Tuhan berkata bahkan melayani dan memberikan nyawanya. Artinya waktu Yesus melayani saudara dan saya, dia tidak setengah-setengah. Dia tidak sedang berpikir untung rugi untuk melayani saudara dan saya. Yesus tidak berpikir begini, kalau aku layani nanti feedbacknya seperti apa. Nanti Yesus tidak pernah berpikir bahwa kalau aku melayani manusia, nanti aku akan memperoleh apa. Ternyata Yesus tidak pernah berpikir sedemikian, tapi dia memberikan nyawanya. Saudaraku, ini yang menjadi teladan dalam hidup kita bersama-sama lewat kehidupan Yesus. Waktu Yesus melayani kita, dia menyerahkan seluruhnya, roh, jiwa dan tubuhnya. Dia mati di atas kayu salib menjadi tebusan banyak orang. Itu adalah sebuah wujud, dia melayani saudara dan saya. Saya katakan begini, dengan sangat serius. Ya, kalau sudah bicara nyawa, saudara, itu sangat serius, saudara. Ya, sangat serius. Kemarin di bulan Agustus kita memperingati kemerdekaan kita. Pahlawan kita ngomong ini, ya merdeka atau mati. Artinya bahwa ketika kita bicara tentang nyawa, itu urusannya serius, saudara ya. Kalau masih cuma sekedar biasa capek, aduh lagi capek, males gitu ya saudara. Ternyata masih belum apa-apanya. Tapi di sini kita bicara bahwa Yesus dia menyerahkan seluruhnya buat setiap kita. Melayani tanpa batas. Dia menyerahkan nyawanya bagi tebusan kita. Artinya dia sangat serius dengan waktu dia melayani menjadi contoh buat kita. Dia tidak pernah hitung-hitungan feedbacknya seperti apa. Faktanya adalah begini. Ketika Yesus sudah menyerahkan semuanya, ya semua. Dia yang ada di surga diutus oleh Bapa, dia turun. Ditanggalkan semuanya saudaraku. Waktu dia turun di muka bumi ini, dia ditolak banyak orang. Dia ditolak banyak orang. Dia sudah berbuat baik, dia sudah menyembuhkan banyak orang. Dia sudah membuat mujizat yang wow luar biasa, saudaraku. Dia tetap ditolak. Bahkan pada waktu dia kembali ke kampung halamannya, saudaraku, dia ditolak karena begini. Siapa dia? Dia bicara begitu hebat, memang hebat pengajaran Yesus. Tapi ketika dia lihat siapa dia, waktu dia lihat latar belakangnya, dia anak Yusuf, anak seorang tukang kayu. Dia ditolak di situ saudaraku. Tetapi Yesus tetap lakukan semuanya itu. Kemanapun Yesus pergi, dia lakukan banyak hal sekalipun banyak penolakan. Bahkan sampai akhirnya orang-orang Yahudi yang berkata salibkan dia. Bukan, saya percaya gini, di antara mereka yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Saya percaya di antara mereka ada keluarga-keluarga mereka yang pernah ditolong oleh Tuhan. Yang pernah menikmati makan 5.000 roti yang dibagikan dengan secara mujizat. Karena Yesus membuat 2 kali mujizat, memberi makan orang banyak. Yang pertama 5.000 orang laki-laki dan yang kedua 4.000. Saudara, berarti begitu banyak mujizat yang Yesus kerjakan. Tetapi mereka juga tetap berkata, salibkan dia. Dan Yesus tidak pernah berhenti untuk melayani kita. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita bicara melayani di luar tembok, artinya bahwa hidup saudara dan saya adalah sedang dipakai oleh Tuhan, diutus ke dunia ini, melayani siapa saja yang ada di sekitar kita. Karena saudaraku kita bukan bicara tentang taruhannya nyawa, tapi kita bicara tentang ini yang Yesus sedang kerjakan buat setiap kita. Karena kehidupan yang sesungguhnya dari iman kita, kehidupan yang sesungguhnya dari kita adalah ketika kita keluar dari gereja ini.
Kita buat iblis gemetar. Wah, kita kalau nyanyi di gereja itu, apalagi kalau musiknya wah keren kayak gini. Waduh, sudah nyanyi itu rasanya kepengen lompat, kepengen menari gitu ya. Tapi kadang jaim-jaim malu gitu. Tapi kepengen ini kaki ini gini-gini ya gitu ya. Tapi ketika kita keluar, kita nyanyi seringkali dibalik. Iblis buat kita gemetar gitu ya. Tidak berdaya, tidak berfungsi sama sekali. Itulah sebabnya di luar itu adalah sebuah tantangan yang besar yang harus kita lakukan. Saudara, waktu saya ada di Tawangmangu, awal saya masuk itu saya pikir begini, 4 tahun itu lama. 4 tahun itu lama. Tapi begitu masuk saudara, saya nikmati di situ. Wow, saya pikir ini sebuah tantangan. Kenapa? Karena biasanya bebas, di situ dikurung, ada jam malam, pembatasan, semuanya dibatasi di situ, saudara. Saya pikir, waduh, ini model gini 4 tahun, kalau aku kuat, aku puji Tuhan begitu. Tapi begitu saya nikmati semua, saudara, yang di situ, pada akhirnya selesai. Waktu selesai, saya bilang ini merdeka. Wah, senangnya minta ampun. Saya terlepas dari yang namanya itu istilahnya asrama itu. Tapi waktu begitu masuk ke dunia nyata, saya pikir begini, lebih baik saya di asrama. Sekalipun setiap hari makan tahu tempe tidak berubah. Tapi di sana sangat nikmat. Serius saudara. Kita berpikir bahwa wah gitu. Tapi kehidupan yang sesungguhnya saya mulai adalah pelayanan yang sesungguhnya yang saya mulai adalah ketika saya keluar kampus di dunia nyata. Wow gitu ya. Welcome to the jungle. Selamat datang di dunia nyata. Nah demikian juga dengan hidup saudara. Makanya kita kenapa harus ibadah? Kenapa kita harus ada komsel? Karena di situ kita sedang membangun hidup kita untuk apa? Berfungsi di luar, menjadi dan melayani ketika kita di luar. Nah, kata melayani di sana, saudaraku, yang dipakai waktu Yesus itu artinya diakoneo, ya, artinya sangat luar biasa, saudaraku ya. Nanti kita akan belajar di sana kenapa begini. Ya, yang pertama artinya dari kata melayani, waktu Yesus ngomong, aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Yesus datang menyatakan dirinya sebagai pembantu kita. Ya, kalau zaman sekarang ART. Dia nyatakan dirinya seperti itu. Aku datang untuk jadi pembantumu. Waduh, keren saudaraku ya. Mau gaji berapa? Kan gitu ya. Nah, digaji. Kemudian yang kedua artinya bahwa waktu Yesus datang, aku bukan untuk dilayani tapi melayani. Arti diakoneo artinya dia untuk meringankan kebutuhan. Ya, jadi sangat luas pengertiannya. Yang ketiga artinya untuk merawat. Ya, misalnya ada orang sakit, ya saudaraku, misalnya merawat orang miskin, orang yang membutuhkan, merawat. Yang keempat arti dari diakonio adalah mengurus kepentingan orang lain. Kita mulai pikir nih, emang gua enggak punya kepentingan? Kok ngurus-ngurus kepentingan orang lain? Bedakan dengan kepo. Nah, kalau kepo konotasinya kita selalu dengan yang negatif. Apa itu gitu saya. Tapi ini ngurus kepentingan, kita bisa menolong orang lain untuk kita membantu mereka, meringankan beban mereka ya. Jadi itu kata arti dari melayani. Ya, saudara. Nah, sekarang kita mau belajar di sini. Bagaimana kita bisa masuk melayani dunia kita. Matius 13 ayat yang ke-33 firman Tuhan katakan begini. Dan ia menceritakan, Yesus menceritakan dengan ini, perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Artinya kita memasuk di dalamnya, saudara ya. Masuk semuanya, saudaraku ya, infiltration. Jadi dia gini, dia menyerap masuk. Nah, waktu kita memasukkan ragi, saudara, dalam adonan tepung itu, saudara, ternyata cara kerja ragi adalah ketika dia sudah ada sebuah tekanan, mulai dipanaskan, mulai diaduk dengan tepung dan semuanya, dia mulai ada mengembang.
Dan untuk membuat beberapa hal, saudara, tidak perlu 1 kilo. Perbandingannya tidak banding 1 dengan tepung. Tapi sangat sedikit ragi itu dimasukkan. Nah, artinya bahwa setiap kita bisa masuk kemana aja tanpa kita membawa identitas. Saya orang Kristen. Tapi kita bisa masuk kemana aja, tetapi fungsi tidak berubah. Ragi, saudara, dia tidak dipengaruhi oleh tepung dan telur yang ada di dalamnya, tapi ragi mempengaruhi adonan tersebut. Jadi keberadaan saudara dan saya seharusnya itu menjadi, saudaraku, menjadi pengaruh dimanapun kita berada. Kita senyap, ya. Kata infiltration itu, saudara, juga dipakai kata untuk spionase. Jadi artinya begini, saudaraku, bahwa hidup saudara dan saya, masuklah ke dunia kalian. Ke usaha, ke bidang perdagangan, sebagai perkantoran, semua kita masuk. Kita sedang jadi spionase kerajaan Allah untuk merebut jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Kristus. Ya, jadi ini supaya kita jadi ragi masuk sepenuhnya. Nah, waktu kita masuk jadi ragi, saudaraku dikasih Tuhan, diperlukan ini. Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah domba. Oh enggak, ding, gitu ya. Tuhan utus saudara dan saya di tengah-tengah serigala. Serigala sama domba itu jong bahasa Inggrisnya. Itu serigala kalau lihat domba dia ngomong ini makanan pagi yang paling enak. Santapan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan gini, lihat aku mengutus kamu ke tengah-tengah seperti domba ke tengah-tengah serigala. Keren banget ini saudara ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik dan tulus seperti merpati. Kata cerdik itu artinya begini. Penuh pertimbangan, bijak, cerdas. Ya, jadi waktu saudara kita diutus ke tengah-tengah serigala, kita tidak boleh bodoh ternyata ya. Kita harus diperlengkapi dengan sehingga kita punya pertimbangan, kebijakan dan cerdas. Nah, tulus artinya gini, murni. Ya, tidak tercampur. Ya, pikiran tanpa campuran itu tulus. Jadi waktu kita tolong orang lain itu kita harus tulus. Ya, waktu kita tolong orang lain kita juga harus cerdik. Tapi juga harus tulus. Wah, itu saudaraku. Makanya diperlukan hikmat dari Roh Kudus antara tulus dan cerdik berjalan bersama-sama. Ya kan? Kadang ada orang ngomong gini. Lek pinjemu itu enak di orang Kristen loh. Loh, po, ya nanti pinjem maaf belum bisa bayar. Oh nanti diampuni loh gitu saya. Lo dibebaskan. Pikir-pikir gimana ya gitu saudara ya. Kadang kita juga dilema. Ya kan. Kita sudah tolong orang. Kemudian kita bahasa Jawanya dipentung dari belakang. Ya kita kadang-kadang pada akhirnya kita berhenti untuk tolong orang. Kita pada akhirnya berhenti untuk membantu orang. Padahal saudara dan saya dipanggil masuk ke tengah-tengah serigala. Makanya dibutuhkan adalah kecerdikan dan ketulusan kita. Untuk kita bisa menjadi ya melayani melayani di luar tembok kita. Ya menjadi berkat di luar kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dua hal penting ini yang harus ada dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi berkat, menjadi ragi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jadi mari kita sekarang ini harus berfungsi secara maksimal dalam setiap kehidupan kita untuk kita ini melayani di luar tembok kita. Bahkan kita artinya tembok ini bukan hanya bicara tentang gereja kita yang kotak begini, tapi di luar tembok kita, di luar batas kita. Mungkin saudara yang ada di tempat pekerjaan, bukan hanya di tempat pekerjaan, dimanapun kita bisa jangkau mereka. Tetangga kita, teman-teman kita, semua ada yang ada dalam lingkungan kita. Kita perlu menangkan mereka bagi kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya pertanyaannya, kenapa sekarang kita harus melayani di luar tembok kita? Mengapa Tuhan utus saudara dan saya ke tengah-tengah serigala? Kalau memang itu sesuatu yang membahayakan. Karena ini. Yang pertama, karena saudara, karena kita adalah garam dan terang. Katakan garam dan terang. Katakan garam dan terang.
Oke, firman Tuhan katakan Matius 5:13-16. Kamu katakan saya adalah garam. Ya, saudara dan saya adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan yang kedua adalah, saya adalah terang dunia. Katakan, saya adalah terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula tidak ada yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku dikasih Tuhan, saya perhatikan begini, garam dan terang. Jadi kalau saudara, ibu-ibu ini yang banyak sih, tapi saya juga sering melakukan itu. Kalau kita beli garam, tujuannya untuk apa? Cuma disimpan, jadi punya-punyaan. Sehingga kalau tetangga datang, permisi, Bu Nika, ada garam di rumah. Oh ada, ini masih utuh 1 bungkus. Jadi kalau waktu rumah saya di Taman Gading itu, tetangga itu saling tanya, Bu Nika punya garam enggak? Oh ada, minta sedikit. Gantian saya yang datang, permisi, ya, punya bawang putih enggak? Oh ada, minta 1 kilo. Itu ngerampok namanya saudara ya. Ya. Kita beli garam, kita beli lampu dengan satu tujuan begini. Waktu saudara dan saya masak, garam itu dipergunakan. Ya kan? Ada tujuan kita beli garam, ada tujuan kita beli lampu. Supaya apa? Waktu gelap, waktu-waktunya malam, lampu bisa menyala. Ya kan? Sehingga itu yang menjadi kebutuhan kita. Jadi waktu saudara dan saya disebut adalah identitas saudara dan saya adalah garam dan terang, artinya begini, saudara dan saya dibutuhkan dunia ini. Ya, dibutuhkan oleh dunia ini supaya apa? Menolong mereka, meringankan beban, menolong mereka, bukan hanya bicara finansial. Mungkin saudara dan saya jadi teman curhat, saudara ya, orang curhat. Itu sudah sebagian besar bebannya terlepas. Saudara tidak usah ngomong-ngomong. Cuma gini, aku mau curhat sama kamu boleh? Boleh, silahkan. Ya cerita. Saudara tidak usah bingung gini, tak jawab seperti apa ya. Dengarkan aja, dengarkan. Oh iya, iya. Terus gimana? Oh iya, oh iya wes gitu ya. Oh gitu. Belum saudara jawab, orang yang curhat itu sudah plong. Aduh lega ya, terima kasih ya. Enak aja buang sampah sembarangan. Ya. Tapi ingat, makanya kita perlu diperlengkapi. Karena waktu ada orang buang sampah, kita bisa membuangnya. Sehingga hidup saudara dan saya tidak tercemar olehnya. Nah itulah sebabnya saudaraku, dunia butuh saudara. Makanya saudara dan saya diutus ke dunia ini karena dunia sedang butuh garam, dunia sedang butuh terang yang ada. Karena dunia ada dalam kegelapan ini. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, jangan pernah tinggalkan identitas kita sebagai garam dan terang. Sebab ketika kita menanggalkan identitas kita, maka kita tidak akan berfungsi lagi. Kenapa? Siapa saya? Kalau kita tahu identitas kita, saya adalah terang, saya adalah garam. Dimanapun kita dibutuhkan, kita akan selalu berkata, siap. Ya kan? Ada orang tiba-tiba datang gini, aku sakit, aku dengar nih. Kalau di tempatmu itu didoakan sembuh. Tolong dong aku didoakan. Siapa saya doain? Aduh, tunggu ya, aku telepon pendetaku gitu. Aduh kelamaan saudaraku ya. Berfungsi. Langsung saudaraku ya, tidak usah pakai kata-kata yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit pusing, pergi, sudah. Ya kan, tidak usah pakai gimana ya caranya doa ngusir supaya sembuh. Tuhan cuma ngomong gini, ajar. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, sembuh. Gitu ya, bukan semoga sembuh, saudaraku ya, tapi sembuh, gitu ya. Orang dirasuk setan, dia datang, wah kesurupan. Gitu. Langsung kita harus dengan lantang ini. Dalam nama Yesus, setan yang ada dalam tubuh ini keluar. Ya. Jangan tambah lari, saudara ya. Karena dunia sedang butuh. Ya. Jadi waktu kita bicara tentang garam dan terang, itu bicara tentang identitas kita, siapa kita. Sebab ini,
Dua hal penting, ketika saudara dan saya kehilangan identitas kita dibuang oleh dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi, dibuang. Ya. Lagi pula terang itu orang tidak menyalakan pelita di bawah gantang. Sebab kalau kita bicara lampu, ini ada beberapa yang mati, pasti dibuang, tidak dipakai. Jadi tunjukkan identitasmu di tengah-tengah dunia ini, karena dunia sedang membutuhkan Kristus. Amin. Oke, yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua adalah, karena saudara dan saya adalah saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Katakan dengan tegas, saksi Kristus. Oke. Yang pertama kita bicara garam dan terang, itu bicara tentang identitas. Ya, identitas kita karena dunia sedang butuh ini. Nah, sedangkan bicara tentang saksi, saksi itu adalah bicara tentang orang yang mengalami, yang melihat secara langsung, kan begitu saksi, saudaraku ya. Nah, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai yang ketiga, firman Tuhan katakan gini. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kamu, saudara, ini bicara waktu di Korintus, saudara ya, adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena ternyata bahwa kamu, saudara dan saya adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi Rasul Paulus sedang menasihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Paulus melayani dengan begitu rupa yang ada di Korintus, sehingga saudara, jemaat Tuhan diperlengkapi dan pada akhirnya jemaat yang ada di Korintus dikenal semua orang sebagai pengikut Kristus. Ya kan? Dikenal dia, keren ya, dia percaya, dia menyembah kepada Tuhan, dikenal sebagai pengikut Kristus. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika saudara ada di tempat ini, ada di komsel-komsel, sedang diperlengkapi dengan tujuan begini, supaya setiap kita dapat dikenal, dapat dikenal bahwa kita adalah pengikut Kristus, diperlengkapi namanya. Kenapa? Karena lewat demikian kita memiliki namanya pengalaman iman kita. Jadi menjadi saksi itu pengalaman iman. Oke, saudaraku, ada banyak hal yang dunia ini alami. Waktu kita percaya kepada Kristus, saya percaya setiap kita punya pengalaman iman. Kalau mungkin saya buka kesaksian hari ini, saudara, kita akan tahu gini, ini pengalaman iman buat kita. Pengalaman iman bukan lumpuh bisa berjalan, bukan buta bisa melihat. Tapi waktu kita bangun pagi, kita bisa melihat, kemudian ada hal yang kecil yang terjadi, kita bisa melihat, ini pengalaman iman. Makanya saudara, Tuhan sedang latih kita dalam setiap kehidupan kita setiap hari untuk tetap mempercayai Tuhan dalam segala hal. Karena untuk itulah supaya saudara dan saya menjadi saksi. Makanya Rasul Paulus pernah berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia rasakan semuanya itu, tapi dia cuma lihat Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Dia bisa menceritakan tentang Tuhan, kalau aku dalam kekurangan, aku tahu Tuhan sedang menuntun jalan hidupku dan dia bisa menikmati segala yang terbaik. Dalam segala kekurangan, dia tetap bisa menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Dalam segala kelimpahan, dia tetap melihat Tuhan itu baik yang tidak membawa dia jauh dari hadapannya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, menjadi saksi Kristus adalah hidup kita ini terbuka, dapat dibaca oleh banyak orang tentang siapa yang ada dalam diri kita. Ya, bukan karena kita sedang pakai kalung salib yang besar. Kemudian orang berkata gini, wih salibnya besar banget gitu saudara. Enggak, tapi dalam kehidupan kita setiap hari, saudara bisa menceritakan tentang kebaikan dan pengalaman iman kita. Ya, seringkali saudara, kalau ada customer cuci helm yang ditunggu, saya kadang ngomong begini, Pak bisa cepat jadinya? Bisa, ya bisa. Berapa lama? 2 jam. Terserah mau ditunggu
atau mau ditinggal? Wah saya butuh nih Pak, saya tunggu aja ya. Waktu ditunggu selama 2 jam, saya selalu bercakap-cakap. Saya tidak ngomong begini, kenalkan, saya pendeta Benny Kristanto Manuel STH. Gitu saya lari dah ya. Saya ngobrol aja dengan mereka. Ya, ngobrol, wah kemudian saya pancing-pancing dengan keadaan ekonomi sekarang. Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh salah satu finance. Dia cuci gitu, dia mau prospek saya saudaraku. Tentang pinjaman. Waduh, buat saya itu ini mau ngomong apa ini dia prospek saya, ini pinjaman lagi gitu ya. Oke, coba saya punya perspektif, saya balik. Gitu ya. Saya yang prospek dia. Gitu. Dia cerita, Pak gimana, Pak pinjaman bla 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 bla. Oke. Saya mulai bagikan cerita. Ya sebetulnya sih bisa, tapi saya mulai cerita bahwa ketika kita bergantung sama Tuhan, mencukupkan dengan apa yang ada, mengelola apa yang Tuhan berikan saudara, maka rasa cukup itu selalu ada dan begini cerita. Oh begitu Pak ya, iya. Nah tapi kalau Pak Mas, ya karena dia masih muda, kalau Mas bekerja seperti ini, bekerjalah dengan baik begini, nasihat keluar. Kan nunggu 2 jam loh saudara, ya kan tak lama-lamain ya. Kalau sudah bisa prospek itu tak lama-lamain, bisa 1,5 jam tak tambahin setengah jam kan gitu ya. Sudah apa ya, ngobrolnya lebih lama. Nah artinya bahwa pengalaman iman kita itu bukan untuk diri kita. Waktu kita ini dapat mujizat itu bukan cuma sekedar wih Tuhan itu baik, iya Tuhan itu baik. Tapi untuk apa? Untuk disaksikan kepada banyak orang yang tidak memahami, yang tidak mengerti tentang kebaikan Tuhan. Alami itu, ceritakan itu. Bahwa dengan pertolongan Tuhan kita bisa melihat Tuhan Allah kita yang baik. Amin. Nah itulah sebabnya dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya jadi saksi. Bukan sebagai gaya-gayaan. Dipenuhi dengan Roh Kudus bukan supaya saudara kita tampil beda dengan yang lain. Tidak. Tapi tujuan utama Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada umatnya adalah untuk kita menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada. Karena Roh Kudus adalah kekuatan Allah dari dalam kita. Yang menolong kita, yang memberikan kepada kita hikmat. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang memberikan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Itu ya yang kita saksikan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan. Bukan lagi kita bicara ke kata orang seperti Ayub. Tapi aku sendiri sudah mengalami bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi yang kedua, kita harus berfungsi melayani di luar tembok karena saudara dan saya adalah saksi Kristus. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bukan berarti selesai gitu ya. Amanat agung, katakan amanat agung. Katakan amanat agung. Amanat agung ini adalah perintah. Ya. Kalau Yesus itu adalah raja, maka perkataan raja itu adalah hukum. Perkataan raja itu adalah perintah. Ya. Jadi kita harus memahami Tuhan kita. Dia memang Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Dia mengasihi kita, dia mengajar kita, dia menghajar kita, dia memperlengkapi kita karena dia Bapa. Tapi ingat bahwa dia adalah raja. Waktu kita bicara tentang raja, itu bicara tentang sebuah hukum dan perintah. Makanya firman Tuhan Matius 28, 19 katakan, karena itu pergilah, katakan karena itu pergilah. Kemana? Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama, ini tingkatan selanjutnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai, ini favornya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, waktu kita keluar menjadi saksi, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena saudara dan saya adalah menjalankan amanat agung. Menjalankan perintah ini. Pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara pelajari Kisah Rasul, saudara. Memang di awal bahwa ini adalah sebuah hal yang luar biasa.
Tuhan terus tambah-tambahkan jiwa orang percaya di kitab Kisah Para Rasul. Mulai Kisah Para Rasul pasal 2, 3, 4 dan 5 sampai pada akhirnya Stefanus dibunuh, kemudian muncul Saulus waktu itu. Ya, saudara kita, mereka senantiasa bertekun dalam doa, mereka bertekun dalam pengajaran. Semuanya baik karena mereka semua pada akhirnya berkembang secara luar biasa, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi mereka ada di Yerusalem. Mereka tidak pergi kemana-mana, mereka ada di Yerusalem. Sampai pada akhirnya ada penganiayaan terjadi. Penganiayaan, Saulus muncul, dia bunuh semua orang yang percaya kepada Yesus. Perhatikan kemudian kalau tidak salah Kisah Rasul pasal yang ke-6. Di situ kemudian katakan ini, jemaat bukan rasul. Yang kemudian jemaat tersebar ke seluruh penjuru, itu jemaat bukan rasul. Jemaat itu kemudian tersebar ke seluruh penjuru. Mereka kemudian melayani, menginjil kemanapun mereka pergi. Dan memang sampai di Asia itu adalah jasa dari salah satu Paulus. Tapi waktu Paulus sampai dimanapun, dia selalu ketemu keluarga-keluarga yang percaya kepada Yesus di situ. Ya, selalu dia ketemu orang-orang yang percaya kepada Yesus, dikumpulkan, di-encourage, kemudian mereka semakin berkembang. Artinya bahwa waktu kita percaya kepada Yesus, Tuhan tidak sedang hanya kumpulin mereka. Jadi jemaat, anggota gereja, kumpul aja. Tapi kita harus berfungsi di luar. Makanya katakan itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ya, jadi saudaraku dikasihi Tuhan, gereja ini punya sebuah visi, menjadi perwakilan kerajaan Allah. To be rock, to be representative of Christ's kingdom. Saudara diperlengkapi untuk menjadi utusan-utusan kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Di tempat pekerjaan, di sekolah, di kantor, di tempat usaha. Itu adalah medan kita, mimbar kita, tempat pelayanan kita yang sesungguhnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajar mereka. Ajar mereka. Jadi kalau tahu kini tugas kita, maka waktu saudara ada di tempat ini, di dalam ibadah minggu, di dalam komsel, serap semua pelajaran, serap semua ilmu, saudaraku dikasih Tuhan, serap semua hal yang saudara dengar hari ini dengan sebuah tujuan. Setelah saudara terima berkat, doa berkat, saudara sedang diutus ke medan perang yang sesungguhnya. Amin. Amin. Saudaraku, tentara itu dilatih menembak. Dilatih saudaraku yang dikasih Tuhan. Tujuannya apa? Waktu dia perang, dia sudah ahli. Ini doa saya selalu berdoa. Kiranya kita sebagai umat Tuhan tidak terlena hanya kumpul-kumpul, mengembangkan diri kita semakin gemuk. Tapi kemudian kita tidak bisa berfungsi dalam hidup kita. Nah, waktu kita supaya berfungsi, apa yang Tuhan mau? Supaya berfungsi, penganiayaan datang. Seperti jemaat Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul. Pertanyaan saya adalah, ketika penganiayaan itu ada, siap gak kita sebetulnya? Kan gitu, saudara. Tapi kita tidak sedang bicara tentang penganiayaan. Tapi kita sedang bicara tentang fungsi dan tugas kita. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebuah kesadaran penting yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki. Hidup ini bukan tentang kita. Saya selalu bicara, hidup ini bukan tentang kita, bukan tentang diri sendiri. Tapi hidup ini tentang kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu apa sih? Kehendak Tuhan adalah supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus, berfungsi menjadi garam dan terang, pergi untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Pergi menceritakan apa yang sedang dialami oleh banyak orang sehingga mereka percaya kepada Kristus. Kita tidak sedang belajar, mengajar untuk jadikan semua orang menjadi orang yang Kristen. Bukan. Tapi mereka memiliki sebuah kekuatan hidup di dalam Yesus. Sebab inti dari kehidupan kekristenan adalah Yesus yang hidup di dalam kita. Bukan siapa-siapa. Bukan pendeta yang besar. Bukan karena pengaruh apa yang besar, yang ternama, bukan. Karena sesungguhnya adalah kehidupan Yesus yang ada dalam diri kita. Dan kalau kehidupan Yesus yang ada dalam diri kita, kita tidak sedang bicara tentang diri kita lagi. Tapi kita sedang bicara tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau kita bicara tentang melayani, kita tidak lagi sedang bicara tentang kita. Ya kan?
Melayani di gereja aja korban perasaan, korban hati, banyak yang dikorbanin. Belum korban nyawa sih, gitu ya. Kita udah mulai mundur, kita udah mulai bersih tegang, kita mulai mundur dan meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena pelayanan. Karena dia tergesek, karena banyak hal. Tapi sudah aku dikasih Tuhan. Tapi ini adalah baru tempat pelatihan kita untuk diutus keluar dari tembok kita. Kita diutus Tuhan untuk keluar dari tembok kita. Supaya identitas kita ini jelas. Saya adalah garam dan terang. Dunia butuh saudara dan saya. Kalau dunia hanya butuh saya sebagai gembala, sebagai pendeta, sangat terbatas. Tapi kalau ada umat Tuhan yang sedemikian banyak, tahu panggilannya. Wow, saya percaya. Jember ini akan terang, Jember ini akan sedap. Asik. Ya kan, kalau dimasukin garam itu kan jadi sedap. Ya. Kita adalah saksi. Ya, saksi. Jadi kalau saksi itu putusan disahkan kuat. Kalau ada lebih daripada 2 saksi. Kalau kita semua bersaksi tentang Kristus, Kristus yang sama. Maka orang akan percaya dia adalah Tuhan. Dan yang ketiga, karena itu adalah sebuah panggilan kita. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Amin. Tundukkan kepala. Amin. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitanmu. Tuhan sangat tahu. Tapi tahukah saudara bahwa lewat kesulitan yang kau hadapi hari ini, dunia juga hadapi. Tapi mereka tidak tahu jalan keluar yang seperti apa. Tapi engkau yang percaya kepada Kristus, Kristus yang adalah sumber dalam hidupmu, engkau bisa bagikan pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Sehingga kekuatan demi kekuatan akan dialami oleh banyak orang. Mereka bukan hanya melihat Kristus, tapi mereka akan mengalami Kristus lewat kehidupanmu. Jangan batasi hidupmu. Jangan batasi hidupmu dengan pikiran kita yang sempit. Bahwa kita orang yang tidak bisa lakukan apa-apa. Saya hanya orang biasa saja. Jangan batasi dirimu dengan tembokmu sendiri. Tuhan yang besar ada dalam hidupmu. Tuhan yang besar itu ada dalam hidupmu, mempengaruhi seluruh hidupmu. Dan Tuhan yang besar yang mempengaruhi seluruh hidupmu, biarkan itu dibaca dan dilihat oleh dunia ini. Sehingga mereka percaya bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Buka 2 tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu ini. Mereka adalah milik-Mu. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan turun atas setiap umat-Mu ini. Melewati setiap tantangan demi tantangan. Karena kami tahu Tuhan sedang pakai hidup mereka untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di studi mereka, di kantor mereka, di usaha mereka, dimanapun mereka berada. Kami tahu mereka adalah domba-domba yang sudah Tuhan utus untuk ada di dunia ini. Dan sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya kekuatan yang daripada Tuhan mengalir dalam setiap hidup mereka. Bahkan hikmat dan pengurapan Allah turun atas hidup mereka, memperlengkapi mereka untuk berada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Apa yang sudah seharusnya disampaikan, sudah hamba-Mu sampaikan buat jemaat-Mu. Meterangkan firman-Mu ini buat kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis secara selam, yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Itu ada beberapa, 2. Jangan diturunkan sebelum saudara dilayani. Angkat tangan, ayo. Sampai saudara dilayani. Bagi yang sudah, saudara bisa bangkit berdiri. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia
Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Buat kuasa darah-Mu Membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan hidup kami. Kami berdoa buat roti dan anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita sebagai tanda bahwa kita menghargai, menghormati karya Tuhan yang besar. Penghormatan kita akan pengorbanan yang besar. Sebab oleh tubuhnya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sebab pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari perdamaian yang Tuhan berikan. Dia yang menutup setiap pelanggaran kita dan tidak lagi diperhitungkannya. Kasih-Nya yang besar atas kita. Dan lewat cawan ini kita mengingat kasih-Nya. Sehingga jangan pernah lupakan kasih Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kasih-Nya. Karena darah-Nya ini lambang dari nyawa yang diserahkan bagi setiap kita. Demikian pula waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil cawan dan mengucap syukur. Inilah darah-Ku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya akan Aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Ku bersyukur. buat kasih setiamu. Tak pernah habis rahmat-Mu. Selalu baru. Kau yang tegakkan lututku tuh berdiri di hadapan-Mu. Ku angkat tanganku memuliakan-Mu, Yesus. Kau kuatkanku, tak Kau biarkanku jatuh. Kau menopangku, Yesus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
sekali katakan ku bersyukur. Terima kasih buat pelayanan-Mu Tuhan yang besar dan ajaib buat kami. Engkau melayani kami bahkan Engkau sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih. Dan biarlah kami mengikuti teladan-Mu melayani sesama kami yang masih banyak orang membutuhkan akan setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih banyak buat kekuatan, buat anugerah, buat urapan, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi untuk setiap kami boleh menjalankan apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja diadakan hari Selasa 3 September pukul 7 malam, bertempat di Gunung Batu, D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 8 pagi bertempat di Hall House Music Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah Rocky, anak-anak bisa bermain bersama dan belajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Agustus, yaitu Gus Prado Alpito, Bapak Jeffrey, Ibu Servi Eva, anak Audrey, Gisela, Ismail Tibotai, Ibu Farida, dan anak Joel. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara atau Saudari yang berulang tahun di bulan Agustus, nama-nama yang disebutkan atau juga ada yang belum disebutkan karena belum ada di database gereja, saudara bisa maju pastinya ke depan saudara ya. Mari silakan datang ke depan untuk saudara kita sama-sama akan berdoa dan saudara akan menerima tanda kasih dari gereja. Silakan. Mari silakan ada yang Ibu Farida, Ibu Servi. Ada lagi. Ini ulang tahun Agustus. Silakan maju. Ada lagi. Agustus. Wah, ini yang istimewa Pak Jeffrey nih. Tiga-tiganya ulang tahun bulan Agustus. Oke, yang lain? Ada? Sudah? Oke, Theo udah ulang tahun Theo. Oh, udah. Oke, semua jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa. Yuk angkat tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kalau kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas keluarga kami yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun di tahun ini. Kiranya anugerah Tuhan yang besar tetap menyertai mereka semua Tuhan. Dilimpahi dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Dilindungi dari setiap mara bahaya dan segala sesuatu panah-panah api dari iblis pun dipatahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah berkat dari Tuhan itu turun secara sempurna buat setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya kalau sampai tahun ini Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka di tahun-tahun yang akan datang kehidupan mereka. Mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang secara ajaib mereka alami dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Anugerah Tuhan yang besar turun atas keluarga kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Kami bersama dengan keluarga jemaat GBI Rock Jember memberkati mereka di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Ulang tahun kami ucapkan segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selamat ulang tahun kami ucapkan segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. yang mau ditraktir bilang haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, bersama kita beribadah di tempat ini. Kepada nama yang saya sebutkan mohon untuk bangkit berdiri. Kita menyambut kehadiran dari saudari Trias Vira. Silakan saudari Vira untuk bangkit berdiri. Kita juga menyambut saudara Yosua Siahaan. Kita menyambut juga Ibu Ketut. Silakan ketiga saudara atau saudari kita bangkit berdiri. Kami menyambut Anda sebagai bagian dari keluarga Kerajaan Allah.
bisa maju ke depan untuk berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa gegap, saudara bisa perkatakan, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Saya mengundang seluruh jemaat untuk mengulurkan tangan untuk mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, pada pagi hari ini adalah hari yang terbaik bagi putra-putri kami Tuhan. Karena lebih baik satu hari di tempat-Mu Tuhan, di pelataran-Mu, daripada di tempat lain yang 1000 hari Tuhan. Engkau adalah Allah generasi bagi putra-putri kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu Engkau menjadi Allah bagi mereka, maka apa yang terbaik yang daripada Engkau itu tercurah buat putra-putri kami Tuhan. Berkat, perlindungan, penyertaan, hikmat, pengetahuan itu memenuhi hidup mereka Tuhan. Mereka adalah terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Kami melepas mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Di lingkup sekolah mereka, di lingkup rumah lingkungan mereka. Mereka adalah berkat bagi orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Karena mereka adalah garam dan terang bagi mereka, bagi dunia ini Tuhan. Sehingga dimanapun anak-anak kami berada ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, ini adalah minggu yang pertama di bulan September, saudara. Kita akan membawa persepuluhan kita bersama-sama dalam rumah Tuhan. Jadi persepuluhan ini adalah sebagai deklarasi kita kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan kita. Mungkin sekalipun ada banyak hal yang tidak mengenakan, mungkin ada yang sedang turun gitu saudara. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa aja buat kita. Amin. Jadi kita akan membawa persepuluhan, saya juga membawa persepuluhan kami bersama-sama dengan saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkannya, mari kita bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa dan kita akan nanti serahkan bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu yang ajaib buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa persepuluhan kami ini ke rumah-Mu sebagai tanda bahwa kami mentaati apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa ketika kami membawa persepuluhan kami, Tuhan sendiri yang menghardik belalang pelompat dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami boleh menikmati yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat pekerjaan tangan kami yang Tuhan berkati. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami. Dan kami bawanya dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita bersama dengan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah, saudara siap berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang bulan ini, amin. Bangkit berdiri, kita nyatakan bahwa di akhir ibadah kami Tuhan, kami nyatakan kepercayaan kami hidup oleh percaya kami hidup oleh iman kami kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang terus hadir dan menyertai kami. Mari buat setiap kita yang terus mau disertai Tuhan, katakan haleluya. Ku percaya percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya
Kami percaya yang datang dengan sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan. Kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati persembahan dari anak-anak-Mu yang diberikan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati hidup kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang besar turun atasmu. Diperlengkapi dengan hikmat dan kekuatan Tuhan untuk engkau menjalani hidupmu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan. Studi sekolahmu diberkati oleh Tuhan. Dan setiap langkah-langkahmu adalah langkah-langkah yang penuh dengan urapan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan terimalah pengurapan yang daripada Tuhan. Dan aku mengutus engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa melalui persekutuannya dengan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.